What's up everybody? Welcome back to my channel. So hari ini saya tidak upload video cover baru, tapi hari ini saya akan membuat satu video di mana garuk kepala lagi. satu video di mana saya akan berkongsikan kisah benar, kisah nyata yang terjadi kepada seorang wanita ini yang telah dirasuk 7 iblis selama dia masih hidup di dunia ini. Dan tanpa membuang masa, tapi sebelum itu saya ingin minta maaf kepada orang yang request saya buat reaction. Saya minta maaf sangat-sangat sebab hari ini alangkah baiknya saya berkongsi kisah yang seperti inilah. Jadi tanpa membuang masa, jom kita start. So, bukan saja itu film Conjuring dan juga Paranormal Activity yang mengungkapkan kisah benar yang telah terjadi kepada hidup seseorang, tapi film yang berjudul yang ini yang pernah masuk dalam box office teratas sepanjang masa di Amerika ini pun mengungkapkan kisah nyata dari kematian seorang wanita yang bernama Anneliese Michel. So, gadis asal Jerman berusia 23 tahun ini meninggal akibat sering kali mengalami kesurupan. Saya pun tidak tahu apa maksud kesurupan ini selama lebih 10 tahun. Pada 21 September 1952 adalah kelahiran Anneliese Michel. Si Anneliese Michel ni sangat, apa orang bilang, menikmati hidup dia sebagai wanita yang normal. Dia hidup bahagia, dia ceria. Bahkan si Anneliese Michel ini taat kepada agamanya, yaitu agama Kristian Katolik. Tapi tanpa menyadari, tanpa peringatan apapun, hidupnya telah berubah pada tahun 1968 yang betul-betul dia sudah berubah. So, semasa Anneliese berusia 17 tahun, dia sudah mengalami biru-biru di tubuh badan dia dan juga dia selalu berhalusinasi. Seperti mana yang sudah saya tengok video itu yang telah ditayangkan semula, yang telah dilakonkan semula, tetapi nama yang berbeza yang digunakan yaitu Emily Rose. Dia seringkali berhalusinasi apabila dia melihat di luar tingkap itu di hospital sakit jiwa di Middelburg, Jerman, macam begitulah sebutan dia mungkin. Dia tengok di luar tingkap itu ada rupa iblis, dan masa dia sambung universiti pun dia melihat di sebelah kiri dia itu, kiri ke kanan, dia melihat di sebelah sini, dia nampak rupa iblis semasa dia belajar. Dan dia pun macam teriak-teriak begitu. Orang di sebelah dia pun heran, berasa heran dengan dia kenapa dia begitu. Dan lebih mengejutkan, dia tidak mampu bercakap, walaupun sekadar menyebut nama ibu bapa dia pun dia tidak mampu berkata apa-apa. So, yang gadis kelahiran Bavaria, Jerman ini mengaku dia mendengarkan bisikan-bisikan iblis yang menyatakan bahawa dia adalah manusia yang terkutuk dan akan membusuk di api neraka. Macam itulah yang dia dengar. Pada awalnya doktor yang merawat si Anneliese Michel ini menyatakan dia cuma menderita sakit biasa dan sakit dia tu boleh disembuhkan. Namun begitu keadaan si Anneliese Michel ini semakin hari semakin teruk dan doktor menyatakan dia mengalami sakit jiwa. Si Anneliese Michel harus menghabiskan 1 tahun di rumah sakit jiwa di Middelburg, Jerman, yang saya sebut tadi itu. Dan selama Anneliese Michel tinggal di rumah sakit jiwa di Middelburg, Jerman, keadaan dia semakin hari semakin teruk. Okay,
walaupun sudah diberi ubat daripada nurse yang bekerja di rumah sakit jiwa itu, Annelies Misha seringkali bilang bercakap seorang, dia marah diri sendiri, bahkan dia mengaku dia melihat rupa iblis yang menyeramkan, terutama sekali apabila dia melakukan doa seharian. So dia merasa sia-sia dihantar ke ke rumah sakit jiwa. Kedua ibu bapa Annelies Michel membawa dia pulang ke rumah. Even though dia mengalami gangguan yang membuatkan dirinya menjadi takut, dia tetap meneruskan pembelajarannya di University Würzburg pada tahun 1973. Saya pun tak tahu macam mana mau sebut. Walaupun orang bilang kau pandai PI, tapi kadang-kadang kalau mau sebut tu pandai tunang terbalik juga. Sedih. So apabila mengedari ubat-ubat yang sering kali dia makan, diyakini tidak dapat membantu dirinya, gangguan yang dia alami selama ini diyakini sebagai fenomena kerasukan. Kedua ibu bapa Annelies yang kuat kepada pegangan agama pun cuba membaca doa untuk anak mereka. Namun doa yang sering kali dibaca untuk Annelies semakin hari semakin membuat diri teruk dan teruk. Si Annelies pun mulai melukai tubuh badan dia sendiri. Dia menggigit dia punya anggota keluarga. Dia makan lalat, dia makan laba-laba, dia makan serangga yang ada dalam bilik dia itu. Bahkan dia menggigit kepala burung yang sudah mati. Dia seringkali dia membongkar pakaian dia, menyalak seperti anjing dan binatang-binatang lain. Kencing di lantai dan menjilat air kencing dia sendiri. Kesian kan? And then kedua ibu bapa tidak berputus asa. Mereka datang ke gereja untuk meminta bantuan kepada ahli gereja untuk melakukan eksorsis atau lebih dikenali sebagai pengusiran syaitan. Setelah 5 tahun ditolak oleh beberapa gereja, akhirnya pengusiran setan ini dapat dilakukan oleh seorang padri yang bernama ini. Bukan saja satu, tetapi 7 iblis yang berada di tubuh Annelies. Iblis ini mengaku ataupun mereka menyebut nama mereka masing-masing, iaitu Hitler, Cain, Kaisar Nero, Judas, Legion, Bebelia dan juga Lucifer. Dan itulah nama iblis yang telah masuk tubuh badan dia. Dan pada 24 September 1975, pengusiran setan telah dilakukan 2 kali dalam seminggu dan beransur selama 10 bulan. Pengusiran setan ini dilakukan selama 4 jam. Sepanjang pengusiran setan dilakukan, Annelies Michel berteriak dengan bahasa yang kita sendiri pun tidak faham. Kita pun tidak tahu pun apa itu bahasa yang dia gunakan. Sebab menurut ahli bahasa itu bahasa sudah lama digunakan semasa 1500 tahun yang lalu. Macam begitulah. Dan sejak menjalani itu pengusiran setan, Annelies tidak mau makan. Dan dia punya lutut mengalami keretakan tidak kurang dari 600 kali. Si Annelies harus berlutut dan bangun selama ritual eksorsis tersebut dilakukan oleh padri itu. Dan si Annelies pun menyatakan kematiannya pun sudah hampir dekat. Dan 1 Julai 1976
Anneliese Michel telah dinyatakan meninggal dunia di masa dia tidur, dalam tidurnya lah. So para hospital tuh cakap bilang si Anneliese Michel nih meninggal akibat dia kekurangan zat-zat, mungkin tergoyang pula zat mungkin dalam badan dia, lepas itu dia kurus dan dia tidak makan. Si Michel punya berat masa tu kena tengok yang telah dibaca sekitar 31 kilogram saja. Begitu kesian, saya rasa sangat kesian. Coba kamu bayangkan, gambar ini adalah Anneliese Michel semasa dia masih lagi bilang cantik, masih lagi bilang ceria. Oleh 7 iblis ini, wajahnya semakin hari semakin berubah, dan seperti mana kamu melihat gambar ini gambar dia yang sudah dirasuki oleh iblis tersebut. Dan juga ini adalah dia punya biodata dia, dan kamu pun boleh tengok, dan juga kamu boleh cari audio dia yang telah direkam semasa pengajaran saya tentu kena buat. Dan saya sendiri pun sangat kesian dengan dia, sangat kesian kenapa orang yang kuat kepada pegangan agama ni kenapa mesti kena bagi macam tu, cabaran macam tu, kenapa harus dia yang kena macam tu lah. Saya pun tengah baca semasa saya buat ini, semasa sedang menyediakan semua skrip-skrip untuk saya baca. Sebenarnya saya bukan baca yang baca free begitu, yang hafal semua. Sebenarnya saya sudah tulis semua, dan cara saya kasih paham tu mungkin ada agak kurang sedikit. Sepanjang saya membaca ini dan saya tengok semua gambar dia, saya boleh bayangkan yang betapa menderitanya dia semasa itu. Dan kamu boleh bayangkan kalau syaitan tu masuk dalam tubuh badan dia, iblis tu sudah masuk dalam tubuh badan dia, kamu fahamkah yang macam iblis yang mengawal diri dia, tetapi dia sudah meninggal dunia sudah lama begitu. Dan semoga dia ditempatkan orang-orang yang beriman lah, sebab dia itu seorang gadis yang saya tengok dari gambar dia pun, dia ini seorang perempuan yang baik, yang taat dengan dia punya agama, dia hormat ibu bapa dia. Dan kenapa harus dia kena macam tu kan? Saya rasa kesian, dan bila saya berkongsi kisah seperti ini, banyak yang orang tidak faham, dan banyak orang yang tidak percaya yang bahawa dia telah kena rasuk oleh 7 iblis ini. Tetapi bagi kita seorang yang mempunyai agama masing-masing pun, kita akan percaya juga, sebab kita ada dengar dia punya audio, dan saya harap kamu akan dengar audio itu dan kamu akan faham bagaimana dia punya perjalanan kehidupan dia selama dia masih hidup di dalam ini. So, macam mana? Adakah kamu suka dengan apa saya punya perkongsian ini ataupun enggak? Kamu just komen. Dan mungkin itu saja video pada hari ini. So don't forget to subscribe, share and like, and thanks for watching, and see you the next video. Bye.